Pembicara yang pertama selama 30 menit, dilanjutkan paparan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Sesudah itu ada sesi tanya jawab dan terakhir akan kami bagikan link yang isinya adalah kuesioner mengenai acara hari ini dan juga dapat kita pakai sebagai daftar hadir. Dan bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang mengisi daftar hadir, akan kami kirimkan e-sertifikat. Ya. Nah, untuk sesi tanya-jawab, di layar Bapak, Ibu sekalian juga sudah ada kolom Q&A. Bapak, Ibu sekalian bisa menuliskan pertanyaan di situ, dan nanti para panelis juga dapat menjawab, tapi pada sesi pertanyaan, sesi Q&A akan kita bahas juga pertanyaan Bapak Ibu satu-satu. Nah, agar webinar kita hari ini dapat lancar berjalan, maka diharapkan Bapak Ibu sekalian dan adik-adik untuk menginaktifkan atau memute-kan ya audionya, tapi diharapkan videonya di-on-kan, kemudian menuliskan pertanyaan ya, dan mengenai evaluasi. Pada akhirnya kami ingin Bapak Ibu sekalian untuk mengisi survei tersebut karena untuk perbaikan kami, untuk attendance Bapak Ibu, dan juga untuk keperluan pengiriman sertifikat. Sebelum kita mulai ke acara webinarnya, kami ingin mengenalkan departemen kami, yaitu program studi pangan dan nutrisi dari Institut Indonesia International Institute for Life Science, ya, atau Institut Internasional Biosantia Indonesia. Mungkin videonya hanya sebentar, jadi mohon tolong ditampilkan. Mohon maaf ya, tadi videonya suaranya nggak keluar. Mungkin ada kesalahan teknis ini sedikit. Dari panitia, ada penjelasan mengapa suaranya nggak keluar? Mohon maaf Bu, saya masih mencari sumber kenapa suaranya tidak keluar. Oh, Ya, mungkin bisa dilanjut aja ya Bu. baik, nanti semoga nanti di tengah akan kalau sudah masalahnya ketemu akan kita tampilkan kembali videonya ya. Selanjutnya adalah kita akan memasuki acara utama kita, yaitu pemaparan pertama akan disampaikan oleh Miss Josephine Christina yang kita panggil Miss Jojo ya, dengan topik Application of Sensory Evaluation in Food Industry. Beliau adalah S1 dan S2-nya di bidang food science dan teknologi dan juga nutrition. Masternya di University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Kemudian beliau juga sudah mempunyai 2 publikasi mengenai modification of sodium release using porous cornstarch and lipoprotein matrix, dan juga impact of prior consumption on sour, sweet, salty, and bitter taste. Nah, sebenarnya sesudah lulus master, beliau berkarya di food industry di bidang sensory evaluation, kemudian mengajar di institusi kami, I3L, dan beliau merupakan salah satu dosen favorit dari student kita. Kemudian saat ini beliau menjadi konsultan bagi food industry untuk food processing. Kemudian pembicara kedua adalah Kanya. So ini
Mikaela Maria Kanya Anandita. Saat ini Kanya bekerja sebagai Brand Communication Executive di Soy Joy. Kanya adalah lulusan dari Prodi Pangan dan Nutrisi I3L, batch pertama. Kanya juga merupakan salah satu alumni dengan predikat lulus yang baik, ya, yang bagus. Dan hari ini Kanya akan memaparkan pengalamannya dalam mengerjakan tesis mengenai descriptive and hedonic test in product development. Dan dia juga sudah ada publikasinya. Dan yang ketiga adalah student kami dari Prodi Pangan dan Nutrisi, Mary Lianita. Saat ini Mary di semester 7, ya, dan dia juga merupakan student exchange, mahasiswa exchange di UNSW Australia. Baru setahun yang lalu kembali, kemudian aktif dalam banyak kegiatan mahasiswa, dan tahun lalu itu sebenarnya dia juga sebagai ketua student council lah, kalau di I3L-nya, ya. Dan hari ini Mary akan menceritakan pengalamannya dari internship-nya di Yunani mengenai penggunaan face reader, ya, untuk menilai cultural differences in sensory evaluation. Jadi tiga pembicara ini akan memaparkan mengenai pengetahuan dan pengalaman mereka semua dalam bidang sensory evaluation dan juga bagaimana melakukannya, begitu. Jadi itu yang dapat saya tampilkan. Nah, sekarang saya ingin mengundang Miss Jojo untuk menyampaikan paparannya. Jojo mempunyai waktu 30 menit, ya. Silakan. Halo Bapak Ibu semua, sangat senang bisa bersama Bapak Ibu di siang ini. Terima kasih juga Bu Siti atas invitation-nya untuk jadi guest speaker di webinar ini. Oke, udah keluar kan semuanya? Sudah keluar, Miss Jo. Silakan. Oke. Ya. Sip. Oke, halo, selamat siang Bapak Ibu. Sama saya Josephine. Tadi Ibu Siti udah mengenalkan saya dengan baik, ya. Jadi sebenarnya saya udah nggak usah introduction. Ini dengan cepat aja, saya emang lulus dari US dan saya belajar dari ahli-ahli sensori di universitas sana. Lalu saya balik ke Indonesia dan bekerja menjadi Product Development Supervisor di Indofood selama 2,5 tahun. Lalu saya lanjut ke I3L untuk mengajar. Itu saya mengajar topik-topik food science dan juga sensory evaluation. Nah, sekarang saya adalah consultant dan saya membantu food companies atau startup dengan training-training, dengan product development, dan membantu mereka upgrade skill mereka juga. Sekian Bapak Ibu, dan saya harap dengan pengalaman saya bisa men-sharing dikit tentang uji sensori di industri. Oke, ini outline kita hari ini, ya. Bapak Ibu, kita tidak bakal membahas sangat dalam, soalnya waktu yang kita dapat juga cuma 30 menit. Ibu Siti, tolong kabarin kalau udah mepet waktunya. Oke. Ya, kalau Bapak Ibu mau lihat di sini yang belum pernah ke I3L, ini lab di I3L, sensory booth kita yang di kiri, itu kita waktu kelas lagi uji tes sensori dengan lampu merah. Ya, itu biasanya kita di booth dipisah-pisahkan supaya saling panelis tidak saling mengganggu sama yang lain. Lalu di belakangnya, di sebelah kanan, Bapak Ibu bisa lihat, itu tempat ruang persiapan, ya, kitchen, dapur di belakangnya. Nah, itu
kita menyiapkan makanan, menyiapkan sampel di belakang situ, lalu bisa memberikannya langsung kepada panelis. Jadi yang belum visit, silahkan visit I3L. Oke, ini saya akan introduce uji sensori sedikit aja untuk Bapak Ibu yang mungkin belum familiar, atau mungkin dulu sudah belajar tapi sudah lupa, jadi saya refresh sedikit ya. Nah, apa sih sebenarnya uji sensori ini? Ini adalah disiplin ilmiah yang digunakan untuk mengukur, menganalisa, dan menafsirkan respons terhadap produk-produk yang dirasakan oleh indera penglihatan, penciuman, sentuhan, rasa, pendengaran. Jadi semua lima-limanya ya. Nah kan ada orang yang bingung, kenapa pendengaran juga? Coba Bapak Ibu, kalau misalnya kita makan potato chip, itu pas kita masukin ke mulut, itu kan pas kita bite, pasti ada suara crunchy-crunchy-nya kan. Nah itu juga termasuk dalam pendengaran. Dan juga untuk sentuhan, itu gimana garing, crispy, di dalam mulut kita. Jadi semuanya ya, lima-limanya itu sensori. Nah, intinya ini sensori kita mau mengukur ya, mengukur dari persepsi manusia. Produk-produk makanan dan juga habis itu mengolah data-data tersebut dengan statistik. Kalau di industri, nanti kita akan bahas kenapa uji sensori penting banget di industri. Tapi intinya the main point itu konsumen itu suka apa dan mengapa. Jadi sangat penting untuk food product development dan juga quality control. Belum ada mesin sama sekali di dunia ini yang bisa menggantikan kita sebagai yang mendeteksi rasa dan flavor. Kita ini udah ciptaan yang paling baik untuk itu. Makanya untuk segala produk-produk itu emang harus dites lewat manusia dulu. Juga ujung-ujungnya kan kita yang makan juga ya. Sebenarnya ada sih alat dari Jepang, satu mahal banget, tapi itu belum bisa semuanya juga, baru cuma rasa-rasa yang basic. Kayaknya itu ratusan juta atau berapa M deh. Udah manusia aja dulu. Oke, nah kita ini di sensori ya, kebanyakan ini kita kuantitatif ya Bapak Ibu. Jadi untuk tes konsep, tes kesukaan pada produk-produk, tes untuk membandingkan produk-produk, semuanya tes yang kita bisa mendapatkan angka dan mengaplikasikan statistik tersebut untuk memberi arti-arti kepada angkanya. Tapi uji sensori juga ada yang kualitatif. Ini biasanya kayak focus group, survei, untuk mendapatkan kata-kata dan pengertian mengapa konsumer menyukai atau tidak menyukai produk-produk. Nah, ini ada yang untuk kuantitatif ya, untuk Bapak Ibu yang mungkin ingat ya, ada discrimination test, ada descriptive analysis, dan juga ada hedonic testing. Ya. Apa bedanya ini mereka semua? Bapak Ibu bisa lihat di table di kiri ya. Kalau misalnya apakah produk ini berbeda atau enggak, itu diskriminasi. Ya. Kalau misalnya berbeda, mereka berbedanya gimana? Nah, itu tuh deskripsi. Lalu, apakah produk ini disukai orang? Atau apakah produk A lebih disukai dari produk B? Nah, itu afektif. Atau biasanya yang consumer test juga di sini. Ya. Oke. Nah, ini sekarang kita mau bahas biasanya di industri makanan, uji sensor itu dipakai buat apa aja sih? Yang paling pertama, ini substitusi bahan di produk makanan ya. Biasanya untuk cut cost. Siapa tahu ada bahan yang lebih murah atau lebih ekonomis ya. Jadi kalau kita mau ganti bahan tersebut di produk, kita mesti cek ini ada beda nyata atau enggak ya. Apakah konsumen juga bisa membedakan atau tidak. Dan juga untuk membandingkan produk-produk kita sendiri terhadap produk-produk lain di market. Kenapa ya coklat kita kok nggak selaku coklat yang orang lain? Padahal kita coklatnya kualitasnya tinggi banget loh, gitu. Kan kita belum tahu. Siapa tahu orang-orang konsumer di sini sukanya yang manis banget, nggak suka coklat yang benar-benar high quality.
Jadi kalau kita nggak melakukan tes-tes tersebut, kita tidak bakal tahu konsumen-konsumen tuh sukanya apa. Dan juga kita tuh produk tuh bedanya bagaimana. Ini juga atribut apa aja sih yang disukai konsumen. Kayak misalnya ini ada orange juice ya. Ini kan orange juice tuh ada berbeda-beda. Ada yang lebih fresh, ada yang manis, ada asemnya, ada pahitnya. Ya. Jadi kita bisa menentukan ini sebenarnya apa yang drive konsumen terhadap salah satu produk. Siapa tahu wanita-wanita milenial mereka suka jus yang lebih kecut daripada yang manis. Saya target marketnya itu ya. Dan cenderung menyukai warna kuning yang terang gitu. Itu tuh kalau misalnya kita di tes bisa kelihatan target grup kita tuh sukanya apa aja. Dan juga uji sensori bisa menentukan tanggal kadaluarsa dan kecocokan packaging. Ya, mungkin makanan masih aman. Kita uji mikroba aman, uji fisikokimia semua dalam target aman. Tapi bukan berarti quality sensornya masih bagus. Jadi itu yang kita harus tes, dan kadaluarsa itu harusnya dari quality yang sudah mengubah pas kita rasain, bukan hanya dari mikroba atau dari uji fisikokimia. Dan ini yang sebenarnya paling penting ya untuk product development, pengembangan produk yang baru. Kebanyakan yang saya lihat di Indonesia, kita tuh suka mengembangin produk tanpa riset yang banyak. Jadi misalnya ada ide yang bagus, atau ada makanan yang enak di luar negeri, atau di dalam negeri, langsung ditiru, ya kan? Nah, nggak salah juga sih, maksudnya kita kan juga mau mendapatkan market share yang lain ya, tapi jangan heran bila produk tidak terjual dengan baik. Bagaimana bisa menang market share kalau kita tidak punya strategi dan persiapan bertempur, gitu, contohnya. Kalau misalnya ya, kita mau develop ini nih, strawberry soft drink. Mungkin kita nggak kepikir, merahnya ya asal merah aja, tapi ternyata mungkin kita bisa analisa, ini merah mana yang paling disukai konsumen. Itu kan jadi lebih menarik, gitu. Ada plus point-nya, daripada kita nggak asal, ya udahlah taruh merah aja, gitu. Jadi lebih seperti itu, Bapak Ibu. Kita angka-angka sangat baik ya kalau kita ada background information tentang produk-produk yang mau kita jual. Ya. Tapi jelas, kesuksesan produk kan bukan karena riset aja, juga bisa tergantung marketing, distribusi, dan lain-lainnya ya. Ini salah satu aja persiapannya. Oke. Nah, selanjutnya saya mau bahas tentang beberapa teknik di industri ya, yang dipakai dan yang upcoming, dan yang lagi ngetren-ngetren juga. Oke, jadi balik untuk product development ya, pengembangan produk. Bapak Ibu yang di industri, yang di R&D, tahu bahwa pengembangan produk itu lumayan rumit ya. Dari awal bikin sampai launching itu tuh kayak panjang banget. Ya. Dan kalau ini dari Nielsen data, 85% FMCG goods itu akan fail, tidak akan lolos di market dalam 2 tahun. Nah, ini tuh kebanyakan karena produk-produk launching-nya tuh tidak cukup riset. Jadi mereka tidak tahu apa yang konsumen suka juga. Makanya ini pentingnya uji sensori ya. Kita bisa mengurangi resiko failure. Soalnya kita ada riset yang cukup, kita tahu konsumen sukanya apa, dan kita targetnya ke sana. Jadi nggak asal develop ini enak langsung launching gitu. Ya. Soalnya dari sensori sendiri, misalnya, oh ternyata barangnya tidak terlalu disukai. Itu kan berarti daripada launching kita bisa ganti formula, atau ganti packaging, atau ganti konsep, gitu loh. Jadi kita nggak asal langsung launching saja. Oke, ini ada grafis yang terlalu disimplified, yang disederhanakan ya. Coba kita mulai dari awal dulu, supaya satu muteran dari awal, idea generation, sampai akhir kita launching. Kita pakai case study ya, Bapak Ibu, supaya lebih seru dan lebih bisa diaplikasikan. Oke, ini contoh case study.
ada sebuah perusahaan makanan baru-baru ini mengakuisisi perusahaan yang supply buah merah. Yang buah merah dari Papua. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, sebagai suplemen. Jadi contohnya ini ada perusahaan food company ya yang membeli perusahaan yang menjual suplemen buah merah. Nah, Dewan Direksi memutuskan untuk membuat makanan yang memanfaatkan nilai fungsional buah dan meminta perusahaan makanannya untuk ngembangin produk. Ya, kan biasa ya familiar dengan story gini ya, ada functional product, lalu mau dijadikan sebagai makanan yang bisa dijual. Ya. Nah, sekarang awal-awalnya kita gimana nih? Nah, biasanya bisa ya, pertama-tama pasti kita biasanya brainstorm sendiri aja, kita bikin apa ya? Ini si bos mau kita bikin ini nih, kita bikin apa ya gitu, ya kan? Nah, lalu bisa juga yang next step yang lebih baiknya mulai do market research, lihat-lihat di luar sana, mengumpulkan data, di luar sana jualnya apa aja, gitu kan? Terus ini next step-nya ada lebih baik lagi kalau kita bisa mengerti konsumen lebih lagi dan mendapatkan ide-ide produk yang konsumen mau atau yang mereka mau beli. Nah, ini biasanya kita bisa lewat focus group atau survei-survei dan yang lain. Jadi sebelum mulai dengan bikin ide-ide, kita menanyakan konsumen dulu, mereka tuh mau apa. Ya. Nah, ini salah satunya focus group ya. Bapak Ibu juga mungkin sudah familiar dengan ini. Focus group itu kelompok-kelompok kecil yang melakukan diskusi terbuka tentang ide, konsep, atau kalau udah ada prototypes-nya, bisa-bisa dicobain. Lalu dengan pertanyaan-pertanyaan yang dipimpin oleh moderator. Biasanya ini bukan cuma satu grup, ada beberapa grup gitu. Dan setiap grup tuh beda-beda target market-nya. Nah, sebenarnya ya fokus group tidak begitu diajarkan di kelas-kelas sensori. Soalnya ini lebih ke ranahnya market research. Tapi ini sebenarnya salah satu alat yang kita bisa tingkatkan data sensori kita digabung dengan ini. Oke, jadi contoh-contoh yang pertanyaan yang bisa ditanyakan pas fokus group. Bapak Ibu apakah pernah dengar tentang buah merah? Kalau pernah dengar, apakah tahu manfaatnya? Contoh. Kalau beli produk makanan yang ada buah merah, kira-kira mau beli nggak? Gitu. Jadi saling tanya. Itu kan biasanya moderatornya bakal ada banyak-banyak questions, banyak-banyak pertanyaan yang bisa ditanyakan. Atau misalnya Bapak Ibu sebenarnya suka sehat nggak, suka makanan sehat nggak, gitu-gitu. Jadi kita bisa mendapatkan background target-target konsumennya. Atau nanti kalau misalnya udah ada prototype, sudah R&D sudah tengah jalan, kita bisa mengasih lihat mereka, cobain, dan menanyakan, ini nih kita ada contoh-contoh, tolong dicobain, kira-kira minat nggak beli ini, gitu. Ya. Nah, sebenarnya ya, mungkin orang bisa bilang, ini ngapain sih, ini buang duit, buang waktu, ya pokoknya buang segalanya lah, ngapain, what's the point, gitu. Tapi ya Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu melakukan ini, dan terus ketahuan, ternyata konsumen-konsumen itu nggak familiar dengan buah merah, contoh ya, tidak familiar dengan buah merah, dan tidak minat untuk membelinya. Atau mereka minat, tapi tidak tahu manfaatnya, jadi kita harus perlu edukasi. Ini kan bisa jadi poin penting yang kita bawa ke tim kita. Apa kita masih mau lanjut dengan proyek ini atau enggak? Ya kan? Bila lanjut, ini yang kita harus lakukan. Kita harus edukasi, kita harus apapun yang itu. Jadi ini udah menjadi persiapan kita. Ya kan? Jadi aku nggak rasa ini buang-buang duit atau buang-buang waktu. So ini awal-awal justru penting. Daripada buang waktu ke depan, buang duit di depan, mendingan buang sekarang. Ya. Terus, oke, next. Oke, contoh, ternyata dari fokus grupnya bagus. Orang-orang pada berminat, ya. Oke, kita sekarang mau move on ke product development. Nah, untuk pengembangan produk, sebenarnya Bapak Ibu yang di R&D tahu lah ya, ribet banget, nggak sesimpel satu line kan.
Ini ada, kalau dari grafs ini, Bapak Ibu bisa lihat, ini banyak step-nya. Dari konsep, kita mesti ada desain, terus ada lab product, terus habis itu pilot plan production. Tapi dari sini ya, Bapak Ibu bisa lihat kalau di atas itu objective testing, subjective testing, consumer preference testing, itu semuanya uji sensori. Jadi alangkah baiknya bila hampir setiap step yang kita bikin itu kita ada uji sensorinya. Ya. Nah, oke, lanjut nih ya dengan case study kita. Setelah banyak penelitian, tim memutuskan untuk fokus kepada bubur merah instan, ya, bubur buah merah instan atau bubur merah instan. Tapi perusahaan ini tidak tahu apa tentang bubur. Mereka nggak pernah develop bubur, nggak pernah jual bubur, jadi mereka harus tahu. Dan ini mereka mau siap, jadi mereka harus tahu di pasar itu bubur-bubur instan itu seperti apa, ya. Dan ingin memahami atribut utama dari bubur-bubur instan yang populer. Biasanya kita belajar dari market leaders. Ya. Nah, apa pilihannya? Satu, kita bisa melakukan QDA. Bapak Ibu pasti sudah familiar ya, quantitative descriptive analysis. Ini yang deskriptif analisa yang tradisional. Ini panelisnya expert. Mereka di-train lumayan lama ya, bisa berminggu-minggu. Tapi sangat komplit detailnya. Ya, apapun lah dari rasa, tekstur, aftertaste, semuanya ini kita bisa analisa dari sini. Ya, tapi lumayan lama dan lumayan mahal. Ada yang ini namanya flash profiling, Bapak Ibu, ini ya nggak baru-baru amat, tapi akhir-akhir ini lebih sering dipakai. Ya. Nah, yang ini panel tidak terlatih. Jadi, dan mereka tuh memilih istilah mereka sendiri, ya. Lalu mendeskripsikan sekumpulan produk-produk secara bersamaan. Lalu mereka ranking. Jadi contoh nih, ada produknya, mereka rasa ini manis. Bisa ada 5 produk. Mereka akan rankingkan manisnya tuh dari yang paling rendah sampai paling tinggi. Nah, ini kan lumayan gampang. Jadi tidak perlu di-train. Ini cepat juga. 2 atau 3 hari bisa selesai. Kalau QDA itu bisa berminggu-minggu kan. Coba ya, next-nya. Jadi lihat Bapak Ibu, kalau mau lihat lebih jelas, jadi ini sistem ranking, dan panelis-panelis memilih istilah sendiri. Itu ada plus minusnya. Kalau mereka memilih istilah sendiri, kita mungkin nggak begitu ngerti mereka ngomong apa kadang. Kalau rasa kan mungkin simple, tapi kalau misalnya ada yang lebih ribet, istilah-istilahnya pasti agak susah itu, kita ngumpulin barangnya. Nah, ini cepat sekali ya, Bapak Ibu. Tadi saya bilang ini 2-3 hari bisa selesai. Ya. Ini tidak perlu training. Dan kita evaluasi produk-produk kita bisa sekalian gitu. Seabrek langsung di ranking. Tidak murah, soalnya kan cuma beberapa hari. Ya. Tapi ada harga, ada barang ya, Bapak Ibu. Ini kan emang cepat nih, tapi yang pasti datanya nggak sebagus yang tradisional descriptive analysis. Ya. Yang ini statistiknya juga lebih susah. Dan karena panelisnya nggak di-train, jadi data bisa nggak konsisten. Lalu istilah-istilahnya juga mungkin terlalu panjang dan lebar, soalnya tidak ada konsensus. Data-datanya juga tidak begitu komplit. Nah, lalu kita pakai ini kapan? Atau buat apa? Ini kita pakai kalau tidak ada cukup waktu dan budget. Tapi mau mendapatkan atribut-atribut yang penting dan pahaman yang luas tentang perbedaan produk. Jadi, cuma general idea-nya aja yang luas. Description yang umum dari produk-produk tertentu. Ini bisa dapat. Ya. Jadi lumayan Bapak Ibu, sebagai salah satu pilihan dari yang tradisional QDA ya. Oke. Nanti pertanyaan-pertanyaan kita jawabnya di akhir ya, Q&A ya. Simpan aja Bapak Ibu dulu. Oke. Udah nih ya, kita udah descriptive analysis. Nah, lanjut dengan case study ya.
Jadi ternyata itu tuh kita ada 3 grade bubuk buah merah. Dan kita mau memutuskan untuk menggunakan uji diskriminasi untuk menentukan apakah ada bedanya nih 3 bubuk ini nih. Apakah bakal mempengaruhi rasa bubur. Biasa dong Bapak Ibu, kita ngapain pakai bahan yang mahal kalau bahan yang murah itu udah enak atau udah bisa cocok dengan produk kita, ya kan? Ini kita perlu cut cost yang tidak penting. Oke, jadi ini biasa pakai tes diskriminasi ya. Ada 3 pilihan nih, saya taruh di sini. Ada triangle test, pasti Bapak Ibu sangat familiar. 3 AFC, ya, itu mirip seperti triangle test, tapi lebih spesifik. Lalu ada tetrad test. Ini mungkin yang tidak Bapak Ibu tidak begitu tahu, atau mungkin pernah dengar, tapi belum dilakukan. Nah, pilih yang mana? Oke, coba ya kita bahas satu-satu dulu. Triangle test emang yang paling populer, ya. Kayak industri di mana-mana pun pasti paling suka pakai triangle test. Soalnya emang uji tesnya itu udah lama banget, udah tradisi lah, gitu. Dan juga emang gampang untuk diaplikasikan. Nah, bedanya triangle test sama 3 AFC, itu triangle, itu pilih yang paling beda. Kalau yang 3 AFC, pilih yang paling manis atau paling asin. Jadi 3 AFC kita sudah tahu atribut apa yang kita mau pilih. Ya. Sebenarnya kita ini bisa panggil ini sebagai triangle tuh unspecified test, tes yang tidak spesifik, dan 3 AFC sebagai specified atau specified test. 3 AFC sebenarnya lebih powerful dari triangle. Maksudnya powerful. Perlu lebih sedikit panelis untuk mengungkapkan perbedaan yang kita mau. Kalau kita lebih perlu sedikit panelis, berarti kita juga bisa lebih ekonomis dan tidak kebanyakan membuang-buang duit untuk panelis ya. Tapi problemnya Bapak Ibu, kita kalau develop produk, kita ganti bahan satu, kan kita belum tentu tahu bedanya apa. Kita belum tentu tahu, jadi lebih asam atau lebih manis atau lebih nggak enak atau lebih apa, kita tuh nggak tahu, ya kan? Jadi makanya triangle test emang masih pakai yang sering dipakai, soalnya kita nggak tahu apa yang beda. Jadi dari sini sih triangle test masih yang lebih di-prefer, yang lebih disukai ya. Nah, kalau tetrad test gimana, Bapak Ibu? Tetrad test itu unspecified, seperti triangle test. Ya, ini ada 4, 2 dikelompokin, ya, dibagi 2 gitu. Nah, ini kan unspecified. Jadi kita tidak harus tahu apa atribut yang berbeda. Dan kalau misalnya di-compare ya, dibandingkan dengan triangle test, Bapak Ibu, untuk significant level alpha 0,05 dan power tadi itu ya, kecanggihan tes untuk menemukan perbedaan 90%. Terus D prime itu istilah perbedaan antara 2 produk. Ya. Tapi intinya untuk panelis untuk triangle, saya kira perlu 78. Kita untuk tetrad hanya perlu 25 panelis. Itu jauh kan? Itu lumayan banyak perbedaannya. Apakah berarti kita mesti pakai tetrad terus, soalnya lebih powerful, lebih bagus daripada triangle? Enggak juga, Bapak Ibu. Semua metode sensori ada plus dan minus. Ya. Untuk tetrad, ini Bapak Ibu kan ngetesnya 4 ya. Berarti panelis akan lebih cepat capek. Kalau misalnya produk-produk Bapak Ibu lumayan rumit atau flavornya tuh kencang atau benar-benar susah dihilangin, itu kalau pakai tetrad itu nggak susah. Mendingan pakai triangle aja. Soalnya panelis akan cepat capek, datanya jadi nggak akurat. Maksudnya power-nya jadi turun. Bisa juga dilakukan, tapi saya sih bakal memakai triangle. Kecuali kalau Bapak Ibu produk-produknya lebih simple, itu bisa memakai tetrad. Ya, jadi setiap kasus, setiap produk itu Bapak Ibu mesti lihat mana yang terbaik gitu. Miss Jo, 3 minutes more ya. Oke. Oke, kita masuk ke consumer preference testing ya. Udah mau habis sih. Jadi ini setelah kerja keras berbulan-bulan, tim telah menyelesaikan 3 prototypes
untuk bubuk merah instan ya. Dan sekarang mereka perlu menentukan produk terakhir yang akan diluncurkan. Ini step yang paling penting sebenarnya. Well, dari tadi sih penting ya. Tapi sebelum launching sangat-sangat baik untuk melakukan consumer test. Ya. Supaya kita bisa tahu apakah produk ini bisa diterima di market atau enggak. Oke, pilihannya ada preference test. Ini preference test, misalnya kita ada 3 produk, mana yang kamu paling suka di antara 3 produk itu. Ini tesnya paling gampang. Ya. Terus ada hedonic scale, itu kita biasanya pakai 9-point hedonic scale, yang angka-angka rating dari 1 sampai 9, ya. Sangat tidak suka atau sangat suka. Lalu juga ada JAR, just about right scale. Ini tuh biasanya kalau kita mau mengukur kesesuaian atribut, misalnya ini manis ya, di tengah-tengah, oh pas manis ya. Kalau di kiri tidak begitu, kurang manis dikit, atau yang di kanan kemanisan dikit gitu. Nah biasanya pakai yang mana? Saya anjurkan sendiri nomor 2, hedonic scale. Itu yang saya rasa paling komplit ya. Soalnya kalau misalnya cuman preference test 1, itu tuh cuman paling suka produk yang mana. Itu kalau suka produk ini belum tentu dia suka loh. Ya kan? Itu kan cuma antara bertiga itu kan. Berarti kalau misalnya pakai hedonic scale, kita bisa lihat kesukaan tingkatnya itu di mana. Kalau konsumen-konsumen tidak suka, berarti ngapain kita launching? Berarti harus direformulasikan. Nah, kalau kita nggak jelas apa konsumen yang suka atau tidak suka, kita bisa mengkombinasikan dengan just about right scale. Ya, berarti ini kita bisa tahu. Misalnya tidak suka manis, itu kenapa? Apa kurang manis atau terlalu manis? Itu jadi bisa dikombinasikan. Tapi kalau cuma mau pilih 1, biasanya ya hedonic scale udah cukup. Kalau mau lebih jelas atributnya, bisa dikombinasikan dengan just about right scale. Oke, ya Bapak Ibu, saya udah selesai ya. Sorry nggak bisa begitu dalam, soalnya padahal sebenarnya sensori emang sangat-sangat dalam. Kita belum bisa diskusi metode-metode yang lain, belum bisa diskusi SOP, belum kita diskusi statistiknya. Itu emang sangat lumayan rumit. Tapi semoga Bapak Ibu belajar sesuatu dari presentasi ini. Terima kasih dan mohon maaf bila saya ada kesalahan apapun. Terima kasih banyak Miss Jo untuk paparannya. Ini seperti pembuka ya, pembuka mata kita mengenai penggunaan sensori di industri pangan. Nah, pembicara berikutnya yaitu Kanya akan memaparkan tentang salah satu prakteknya ya. Untuk tesisnya Kanya melakukan preference test dan descriptive test dan hedonic test. Silakan Kanya. Oke, sebentar Pak, saya share screen dulu ya. Mungkin agak lebih keras suaranya ya Kanya. Halo. Sekarang ya. Kedengaran nggak Bu Siti? Ya, sudah. Oke. Sudah kelihatan belum nih slide-nya? Sudah. Sudah ya? Oke, selamat siang Bapak Ibu semua dan juga adik-adik mungkin dari universitas ya yang masih kuliah. Nah, perkenalkan nama saya Mikaela Maria Kanya Anindita. Saya adalah alumni dari Indonesia International Institute for Life Science dan saya waktu itu mengambil prodi Food Science and Nutrition. Nah, background saya sendiri sih ya food science dan saya emang juga pernah melakukan internship di salah satu FMCG juga dan waktu itu saya berkecimpung di divisi product development. Jadi ini sebenarnya skripsi saya ini juga waktu itu saya lakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut. Nah, jadi saya pada hari ini akan membagikan pengalaman saya pada waktu skripsi kemarin. Nah, jadi ini kita akan berbicara mengenai descriptive dan hedonic testing di dalam product development. Ini mungkin tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Miss Jojo, jadi kenapa sih kita butuh sensory testing di product development? Nah,
mungkin karena waktunya terbatas Bapak Ibu, jadi mungkin saya tidak akan membahas ini lagi karena tadi sudah dibahas oleh Miss Jojo. Cuman yang mau saya highlight di sini adalah saya menggunakan sensory test untuk mendevelop produk baru gitu. Jadi waktu itu project saya adalah untuk mendevelop lactose free milk. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang belum tahu lactose free milk ini jadi untuk mereka yang tidak bisa mendigest laktosa dalam tubuh nih. Jadi untuk biasa kan orang kalau misalkan tidak bisa minum laktos itu jadi suka pencernaannya kurang baik, mungkin sering buang air. Nah, ini makanya kita coba develop lactose free milk jadi aman bagi mereka yang memiliki kendala untuk mendigest laktosa dalam tubuh. Nah, jadi tugas saya waktu itu adalah untuk mendevelop lactose free milk formula. Nah, tapi ada beberapa spesifikasi nih yang diminta, yaitu pertama tentunya harus nggak boleh ada laktosanya. Lalu kedua protein kontennya, jadi kadar proteinnya harus mirip dengan susu biasa nih, karena kita mau mau produk lactose free milk kita ini diterima penerimaannya sama nih dengan susu reguler pada umumnya. Lalu requirements yang ketiga adalah memiliki tingkat kesukaan yang serupa nih dengan susu sapi pada umumnya gitu. Jadi ya kita mau bikin produk kita nih sama lah, maksudnya disukainya sama kayak susu biasa. Jadi banyak yang mau beli harapannya. Nah, jadi waktu itu yang saya lakukan untuk requirements ini adalah yang pertama menggunakan non-dairy alternatif. Jadi tidak mengandung hewani, jadi menggunakan nabati. Jadi base-nya ini dari nabati gitu. Lalu untuk protein kontennya ini kita lagi-lagi menggunakan source dari nabati juga. Jadi kita menggunakan protein dari kedelai untuk meningkatkan protein kontennya nih, karena kan sebenarnya kalau misalkan kita tidak menggunakan dairy base, kadang nutritional kontennya emang tidak sama dengan susu yang memang dari dairy nih, contohnya dari sapi gitu. Nah, caranya nih dengan menggunakan soy protein untuk membantu agar protein kontennya sama nih untuk mencukupi kebutuhan asupan protein konsumen. Lalu untuk mengetahui nih kira-kira produk kita nanti bakal disukain nggak ya sama konsumen, kira-kira bisa nggak ya tingkat kesukaannya sama atau nggak nih sama susu sapi pada umumnya. Nah, kita melakukan sensory test untuk mengetahui tingkat kesukaannya atau acceptability-nya, dan juga untuk mengetahui karakteristik nih, sensori karakteristik dari prototipe yang sudah kita develop. Jadi kita mau cari tahu nih, misalkan orang suka atau tidak, dan kalau emang suka, kenapa, tidak kenapa. Jadi kita pengen tahu juga nih, karakteristik apa sih yang bisa mempengaruhi tingkat kesukaan atau ketidaksukaan konsumen kita terhadap nih prototipe kita nih. Nah, untuk sensori testnya sendiri, saya memutuskan untuk mengambil dua cara, yaitu dengan menggunakan descriptive test dan juga hedonic test. Nah, untuk descriptive test sendiri ini, berhubung waktu itu durasi untuk melakukan proyek ini tidak panjang, jadi saya mengambil cara yang kira-kira tidak memakan waktu banyak gitu. Jadi saya menggunakan descriptive test, yaitu check all that apply atau CATA. Nah, ini mungkin banyak yang belum pernah dengar ya, karena ini emang tidak terlalu sering digunakan, cuman ini merupakan salah satu descriptive sensory test yang modern. Nah, kenapa saya memutuskan untuk menggunakan ini? Karena CATA ini tuh lebih mudah, lebih cepat, dan juga bisa menggunakan panelis yang tidak terlatih, jadi untrained panelis. Jadi kita bahkan mau memakai konsumen nih, ini juga bisa. Bahkan bisa dibilang karena kita menggunakan konsumen, jadi kita tahu nih, langsung tahu, oh konsumen sukanya kayak gini gitu. Jadi bisa relate lah ke apa yang konsumen inginkan. Nah, tujuannya ini kan untuk mencari
karakteristik nih yang dirasakan oleh konsumen ini, oleh panelis-panelisnya. Nah, untuk hedonic testnya menggunakan acceptance test, yaitu dengan 9-point hedonic scale. Jadi mungkin yang tadi sudah dijelaskan oleh Miss Jojo, yang menggunakan skala ada 9. Nah, itu nanti akan ada contohnya. Lalu sampelnya ini adalah 2 menggunakan prototype dari yang sudah saya develop waktu itu. Jadi ada 2 formula lactose free milk dengan konsentrasi protein yang berbeda-beda. Nah, ini mau tahu nih, karena kan ada ini ya, apa namanya, range protein yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan protein. Nah, ini saya mencoba 2 nih, range proteinnya ada yang 10%, ada juga 13,75% dari total gramasinya. Lalu sebagai pembanding, saya menggunakan regular susu sapi gitu ya, untuk mau tahu ini seberapa orang sukanya. Gitu. Nah, ini adalah contoh dari form yang saya gunakan waktu sensory testnya. Nah, jadi bisa dilihat nih Bapak Ibu di tes yang pertama di atas ini ada apa namanya terms-nya atau istilah-istilahnya sudah saya kumpulkan dengan melakukan research sebelumnya. Jadi saya membaca jurnal-jurnal sebelumnya mengenai ini karakteristik susu yang menggunakan nabati nih sebagai base-nya. Ini gimana sih kira-kira apa yang biasanya orang rasakan nih dari karakteristiknya. Nah, ini saya kumpulin semua yang kira-kira bisa diaplikasikan, lalu saya taruh di situ. Karena kalau misalkan kayak yang tadi, misalkan QDA yang dijelaskan Miss Jojo, kalau misalkan mereka harus memunculkan sendiri, nanti takutnya terlalu lama dan juga tidak ada standarnya gitu. Jadi saya emang langsung menentukan, oh ini nih karakteristik yang mau saya cari tahu nih ini. Dan ini juga dari research sebelumnya. Lalu satu kuesioner ini hanya berlaku untuk 1 sampel. Karena saya nggak mau ada pembandingan. Misalkan kalau saya taruh dalam 1 kuesioner untuk 3-tiganya, nah pasti akan ada kecenderungan dari panelisnya untuk membandingkan. Nah ini jadi tidak sah gitu, kurang sah, karena kan kita maunya nih benar-benar independen nih, sendiri-sendiri. Yang ini gimana, yang kedua gimana, yang ketiga gimana. Nah kita pengen tahu masing-masingnya gimana nih. Lalu nanti produknya juga diberikan separately, jadi sendiri-sendiri. Jadi produk yang nomor 1 dulu dites sampai selesai, lalu baru ganti ke produk berikutnya. Nah, yang first test ini adalah yang catat tadi. Jadi kita mengevaluasi produknya dengan melihat, mencium, dan juga merasakan. Nah, ini si panelisnya boleh nih memilih sensory atribut sebanyak-banyaknya yang mereka rasakan. Jadi misalkan nih mereka mencoba produk A nih yang lactose free milk formula tadi. Nah, misalkan mereka merasakan apa, mungkin ada sweet taste-nya, atau misalkan ada rasa-rasa kacang kedelainya berasa, mungkin teksturnya thick atau thin. Nah, itu mereka bisa pilih pokoknya sebanyak-banyaknya dari situ. Lalu setelah itu ada 1-2 menit break untuk mereka ya washing dulu, jadi mereka minum air putih dulu untuk menetralkan lagi, baru mereka coba lagi di tes kedua, yaitu di hedonic testnya. Atributnya ini yang dinilai adalah warna, aroma, tingkat kemanisan, tingkat thickness-nya atau viskositasnya, dan juga rasa mulutnya, mouthfeel-nya, dan juga tentunya overall acceptability ya, tingkat kesukaan secara umumnya. Nah, di sini jadi mereka mengevaluasi lagi ini produknya, lalu mereka menggunakan skala tadi 9-point hedonic scale, mereka pilih dari 1-9 seberapa mereka suka produk ini. Lalu pada akhirnya nanti kita tanya nih, misalkan mereka ngasih angka 9, nah itu kenapa, dijabarin di bawah, jadi kita tahu persis nih apa yang mereka rasakan dari mencoba produk kita. Nah, ini ada, kita masuk ke ini ya Bapak Ibu, analisa statistiknya. Nah, waktu itu saya menggunakan software Excel Stat. Ini bisa di-install di Microsoft Excel. Nah, jadi dari hasil tes tadi, ini ada, nah ini muncul nih, tabel ini sebenarnya tabel perbandingan.
seberapa signifikan masing-masing atribut ini dirasakan oleh panelis di masing-masing produk. Contohnya nih misalkan beberapa nih yang saya highlight, yang saya bold ini tuh yang signifikan nih antar 3 produk. Jadi misalkan yang cenderung orang suka nih, misalkan rasanya rasa dairy, rasa milky, sweet taste, atau mungkin rasanya smooth. Nah ini kebanyakan orang emang tetap ngerasanya di susu sapi pada umumnya gitu. Lalu yang tadi misalkan rasa-rasa kedelai, rasa-rasa mouthfeel yang agak kasar dan juga tekstur yang agak kental. Nah ini mereka rasakan di prototype lactose free milk kita nih, karena emang tadi kita menggunakan alternatif yang nabati. Nah ini juga dari hasil Cata ini nih bisa nih kita membuat suatu grafik seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat nih dari sini produknya itu lebih cenderung ke atribut mana. Kayak misalkan contoh nih di yang lactose free milk 1 ini tuh sangat kuat asosiasinya dengan atribut-atribut ini. Begitu juga dengan yang kedua karena ya mereka emang base-nya sama ya. Cuman beda proteinnya doang. Nah, dan di sini misalkan yang susu sapi pada umumnya ini asosiasinya dengan karakteristik yang ini, misalkan thin texture, dairy aroma, milky taste, ya emang sudah emang rasa susu sapi pada umumnya gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih di sini, jadi sensori karakteristik atribut mana nih yang menggambarkan, mengkarakterais si produk ini. Nah, kita bisa tahu nih dari plot ini. Nah, lalu juga hanya 2 menit lagi ya. Oke, sebentar lagi kok. Nah, ini juga untuk tingkat kesukaannya nih Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Jadi dari semua atribut sensori tadi, nah yang paling signifikan di antara ketiganya adalah di warna, mouthfeel, dan juga tingkat kesukaan overall-nya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat nih Bapak Ibu bahwa meskipun signifikan di antara ketiganya, nah cuma signifikannya hanya ada 2 variabel. Nah, kalau bisa lihat di misalkan yang di mouthfeel dan juga overall acceptability-nya, ini yang lactose free milk 1 dengan yang susu sapi pada umumnya ini tidak signifikan bedanya. Jadi mereka berdua ini masih memiliki karakteristik mouthfeel dan tingkat kesukaan yang similar nih, yang mirip. Berbeda dengan lactose free milk kedua yang di mana konsentrasi proteinnya emang lebih tinggi. Nah, mungkin emang orang lebih suka, maksudnya lactose free milk 1 nih, prototipe 1 kita ini ternyata memiliki tingkat kesukaan yang mirip nih. Jadi kita bisa simpulkan juga mungkin orang bisa lah menerima si yang prototipe 1 ini ketimbang yang prototipe kedua. Di sini juga bisa dilihat nih, kalau misalkan tadi semua data dari liking-nya, dari hedonic scale tadi kita masukkan juga, kita gabungkan ke dalam si Cata ini, kita bisa lihat nih, apa sih karakteristik sensori yang membuat orang suka. Nah, di sini kelihatan nih, yang paling dekat sama liking-nya adalah sweet taste dan juga sweet aroma dan juga smooth mouthfeel. Jadi orang akan lebih suka produk ketika rasanya manis dan juga mouthfeel-nya itu halus gitu, Bapak Ibu, nggak kasar. Nah, jadi dari sini bisa disimpulin ini bahwa acceptability-nya sama lactose free milk 1 ini masih lebih diterima, dan juga meskipun acceptability-nya sama nih antara yang regular dairy milk dan juga lactose free milk 1, masih ada ruang untuk improvement, misalkan dari membuat si prototype 1 ini lebih manis dan juga stabilitasnya biar lebih smooth lagi teksturnya. Nah, ini sebenarnya untuk men-summarize aja, jadi meskipun biasanya ini kan deskriptif sama affective test bisa dilakukan terpisah nih Bapak Ibu. Cuman kalau misalnya terpisah, misalnya deskriptif sendiri pun bisa jadi mahal dan juga time consuming. Kalau hedonic doang, ya oke, ini lebih gampang, lebih mudah, lebih cepat, tapi tidak mendeskripsikan karakteristik produknya secara detail. Nah, jadi kalau nggak ada karakterisasi, kita kan nggak tahu nih atribut mana yang harus kita improve dari produk kita. Nah, jadi yang saya lakukan itu adalah menggabungkan keduanya seperti tadi. Nah,
hasilnya adalah data dari karakteristik dan juga kesukaannya kita dapat nih, dua-duanya dapat. Kita bisa mendapatkan juga rekomendasi dari konsumen kita nih, maksudnya jadi apa yang harus kita improve, dan juga bisa menghemat waktu, uang, dan juga tenaga untuk melakukan ini. Jadi sekali tes aja nih bisa nih beres, gak perlu berhari-hari gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan di webinar hari ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak Kanya. Nah, sekarang saya ingin mengundang Mary. Ini kita agak terlambat sedikit, tapi karena paparannya menarik, jadi saya harap Bapak Ibu dan adik-adik sekalian tetap sabar mengikuti dan juga nanti pada sesi diskusi. Silahkan Mary. Baik, terima kasih Miss Siti. Saya akan share screen. Apakah sudah muncul screen-nya di layar masing-masing? Sudah, cuma belum penuh ya. Kenapa tidak penuh? Tengah ya hasilnya ya? Iya, hasilnya kecil. Oke, sebentar ya. Ya, sekarang lebih besar, tapi layarnya belum kelihatan. Layarnya belum kelihatan. Begini? Ya. Baik. Pertama, terima kasih untuk Miss Siti atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi pada siang hari ini. Selamat siang menjelang sore, Bapak, Ibu, serta saudara yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Mary Lanita. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di tahun terakhir dalam bidang ilmu pangan dan nutrisi di I3L Jakarta. Dalam webinar seri hari ini, saya akan membandingkan studi saya mengenai analisa sensori, khususnya analisa sensori terhadap warna kecap asin melalui ekspresi wajah. Studi ini melibatkan dua panelis dari dua negara, yaitu Yunani dan Indonesia. Sekian untuk perkenalan singkat, mari kita mulai presentasi kita yang terakhir dalam seri hari ini. Berikut adalah outline presentasi saya pada hari ini, dimulai dari latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Saya yakin bahwa hadirin sekalian sudah pernah melihat dan mengonsumsi kecap asin. Kecap asin merupakan kondimen sekaligus pewarna makanan yang cukup terkenal di Asia. Biasanya kecap asin berwarna gelap, coklat, dan memiliki rasa asin. Kecap asin terbuat dari fermentasi kacang kedelai menggunakan bakteri ataupun ragi. Salah satu karakteristik sensori dari kecap asin adalah warna atau penampilan visualnya, yang dapat berwarna coklat kemerahan hingga coklat gelap. Penampilan visual makanan secara umum dapat mempengaruhi persepsi, ekspektasi, dan daya terima pangan secara keseluruhan. Ditambah lagi, perbedaan budaya seperti bahasa, pola makan, dan diet dapat mempengaruhi daya terima pangan. Metode analisa sensori konvensional seperti deskriptif dan hedonik yang telah dijelaskan oleh kakaknya sebelumnya tidak dapat menangkap pikiran alam bawah sadar kita, seperti keadaan emosi ataupun perasaan, yang cukup berperan dalam menentukan daya terima pangan. Oleh sebab itu, dengan seiring berkembangannya zaman, terciptalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang mampu menangkap pikiran alam bawah sadar tersebut, sehingga dapat meningkatkan keakuratan prediksi daya terima pangan. Contoh aplikasi kecerdasan adalah analisa ekspresi wajah. Analisa ini telah diterapkan dalam bidang marketing, ilmu konsumen, serta psikologi. Hasil dari informasi tersebut dapat mengungkapkan preferensi dan daya terima pangan terhadap suatu produk dan dapat membantu pemerintah maupun manufaktur untuk meningkatkan kampanye kesehatan maupun produk tertentu. Dalam studi saya berkesempatan menggunakan face reader
yang dikembangkan oleh perusahaan Nodus dari Belanda. Face reader merupakan perangkat lunak yang dapat menangkap serta menganalisa 7 emosi, termasuk senang, sedih, takut, marah, kaget, jijik, dan netral dari sebuah video. Face reader mampu menganalisa lebih dari 500 titik dari muka untuk menentukan emosi tertentu. Perangkat ini dapat digunakan untuk menangkap pikiran bawah alam sadar yang tidak dapat dilakukan oleh metode konvensional, sehingga perangkat ini dapat meningkatkan keakuratan prediksi daya terima produk. Berikut adalah demo dari face reader. Baiklah, sekian demonya. Cukup menarik bukan, Bapak, Ibu, dan teman sekalian? Baik, sekian latar belakang studi saya. Sedangkan tujuan dari studi saya kali ini adalah untuk menilai daya terima kecap berdasarkan warnanya melalui analisa ekspresi wajah dan dari panelis Yunani dan Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat metode dari studi saya. Pertama-tama, saya membuat sebuah video yang berisi kecap dengan 2 warna, yakni coklat terang dan coklat gelap untuk ditampilkan kepada panelis. Kedua, saya merancang ruangan yang dipakai untuk studi saya. Sesuai dengan bagan yang dapat Anda lihat di bagian kiri bawah, terdapat pintu, meja yang dilapisi kain putih dengan laptop menampilkan video kecap, latar belakang tempat duduk panelis di depan meja tersebut, latar belakang putih, serta meja untuk mengontrol face reader di belakangnya. Desain lengkapnya dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Terlihat bahwa seorang panelis sedang menonton video kecap dengan ekspresi wajahnya direkam oleh sebuah webcam dan langsung dianalisa oleh face reader. Hasil analisa ekspresi oleh face reader diekspresikan dalam intensitas dari ketujuh emosi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nilai intensitasnya dari rentang 0, yang berarti ekspresi tersebut tidak ditemukan, hingga 1, yang bermakna ekspresi tersebut sangat kuat ditemukan. Berikut adalah hasil dari analisa face reader. Kolom terkiri merupakan panelis, sedangkan kolom-kolom selanjutnya menunjukkan intensitas dari masing-masing ekspresi dari rentang 0 hingga 1. Langkah terakhir dari studi saya adalah analisa statistik yang cukup familiar di bidang analisa sensori. Dalam statistik ini, saya menganalisa perbedaan emosi yang signifikan di antara panelis Yunani dan Indonesia. Analisa statistik tersebut dilakukan melalui Minitab 19 dengan uji one-way ANOVA dan 2 keys. Hasil dari analisa statistik tersebut dapat dilihat dalam 2 slide selanjutnya. Grafik pertama menunjukkan rata-rata dari intensitas ekspresi panelis terhadap kecap warna coklat gelap. Batang emosi yang terdapat huruf A dan B menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok panelis. Dari grafik tersebut terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama, dibandingkan dengan Indonesia, panelis Yunani lebih netral dan jijik. Yang kedua, dibandingkan dengan Yunani, panelis Indonesia lebih sedih, marah, dan takut. Terakhir, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dalam emosi senang dan kaget. Grafik kedua di sini menunjukkan rata-rata dari intensitas ekspresi panelis terhadap kecap yang berwarna coklat terang. Dari grafik tersebut terdapat 2 kesimpulan. Yang pertama, dibandingkan dengan Yunani, panelis Indonesia lebih sedih, marah, dan takut. Sedangkan yang kedua, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dalam emosi netral, senang, kaget, dan jijik. Di bagian terakhir, saya akan membahas beberapa hal yang saya temukan dalam studi ini. Pertama, ekspresi netral merupakan ekspresi dengan frekuensi tertinggi yang ditemukan oleh
kedua panelis terhadap kedua warna kecap. Ekspresi netral kerap dianggap sebagai respon positif, mengingat makanan juga merupakan sebuah benda positif yang kadang membawa kesenangan tertentu. Dalam studi ini, ditemukan juga bahwa panelis Yunani menunjukkan ekspresi netral yang secara signifikan lebih tinggi terhadap kecap berwarna coklat gelap. Hal ini dikarenakan karena coklat gelap memiliki intensitas warna yang lebih tinggi sehingga daya terima pangannya lebih baik. Selanjutnya, face reader lebih mudah mendeteksi emosi negatif seperti sedih, marah, dan juga takut. Dari hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa face reader mampu menangkap keadaan bawah alam sadar kita sebagai konsumen. Metode analisa sensori lainnya mungkin dibutuhkan untuk memvalidasi hasil dari face reader, karena keadaan alam bawah sadar manusia yang begitu kompleks. Meskipun demikian, face reader merupakan perangkat yang mudah digunakan serta tidak mengganggu perhatian dalam analisa sensori. Sehingga face reader memiliki potensi nyata dalam studi pengembangan produk baik makanan maupun produk lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan selama presentasi ini berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Terima kasih banyak Mary untuk presentasinya. Jadi terima kasih banyak untuk Jojo, Kanya, dan Mary ya untuk presentasinya. Saya rasa sangat menarik dan kita sudah ada beberapa pertanyaan di chat, di Q&A chat. Nah ini pertanyaan pertama untuk Miss Jojo. Mengapa tadi di ruang sensori itu berwarna merah? Kemudian ada juga pertanyaan mengenai bagaimana sih kita menentukan panelis. Silakan Miss Jojo. Yang di Q&A ya semua? Ya. Oke. Oke, saya mulai ya. Untuk yang pertama, itu bilik-bilik uji sensori kita pasang beberapa warna. Biasanya ada warna matahari yang biasa, terus warna ruangan, merah atau hijau. Itu biasanya kita pasang merah atau hijau kalau misalnya produk-produk kita itu ada sedikit beda warna, tapi kita tidak mau konsumen untuk fokus kepada warnanya. Jadi mau lebih fokus kepada rasa atau teksturnya, supaya warnanya tuh nggak mengecoh mereka. Itu kenapa kita ada lampu merah atau lampu hijau. Lalu ini Bapak pertimbangannya menentukan panelis. Nah, ini menentukan panelis dalam fokus group atau dari yang mana nih? Kalau misalnya secara umum ya, panelis untuk uji-uji sensori ya, bukan fokus group ya. Misalnya yang diskriminasi dan deskriptif, itu panelis-panelis harus dites. Apakah mereka bisa merasakan 5 rasa, tuh, 5 atau umami ya. Pokoknya itu semua harus dites, bisa atau tidak, dan juga mereka bisa mencium nggak? Ada orang-orang yang tidak bisa mencium dengan baik ya. Nah, itu tuh, jadi mereka harus bisa merasakan dan mencium dengan baik. Itu panelis-panelis untuk diskriminasi dan deskriptif. Tapi untuk consumer test, itu kan secara umum tuh. Jadi itu biasanya kita tergantung target. Mau ambil yang target group, misalnya Bapak mau jual produk ini nih kepada anak-anak muda antara 15 tahun sampai 20 tahun. Berarti panelis Bapak ambilnya segitu, umur segitu. Dan baru dites. Dan itu secara umum. Tapi biasanya kita mau mengambil yang heavy user. Maksudnya heavy user, jadi mereka tuh sering pakai produk-produknya. Jadi bisa lebih merasakan pembedaan kalau ada yang beda atau suka atau tidak sukanya. Gitu. Kalau fokus group ya, fokus group sama seperti consumer test. Jadi yang penting targetnya dan mereka heavy user gitu. Oke. Ini Miss Jo dari Pak An Sofyan ini dan juga Ibu Imawati Eka Putri ini pertanyaannya lebih pada bagaimana kita menentukan jumlahnya. Tadi kan sudah dijelaskan sifat-sifatnya atau karakteristiknya, tapi berapa banyak panelis yang ingin kita ikutkan? Itu apa dasar pertimbangannya? Nah, jadi ini juga ada ya Pak Sofyan ya, dalam fokus group itu kan
orangnya jangan kebanyakan ya, dikit. Biasanya dari 5 sampai 10 orang fokus grup, satu grup. Tapi lebih baik minimal ada 3 grup. Ya, Jadi 3 kali 5 atau 3 kali 10 orang iya, ya. atau kali 8 lah ya, antara Kali 8, segitu. ya. Nah, Ya. kalau untuk flash profiling, Nah, flash profiling itu kita anggapnya sebagai deskriptif. Kalau sebagai deskriptif kita orangnya tidak perlu banyak. Itu juga 8 sampai 15 orang cukup. Ya. Nah, ini kan itu bukan uji konsumen ya. Ini kan deskriptif. Jadi tidak ada kesukaan. Ya. Kalau ibu mau nambahkan kesukaan, itu 15 orang tidak cukup. Harus lebih banyak. Tadi juga aku lihat ada yang tanya-tanya ya, berapa panelis untuk publikasi dan berapa panelis yang cukup untuk consumer test. Oke. Ya. Tadi yang untuk publikasi ya, Bapak Ibu, tergantung jurnal yang mana. Kalau jurnalnya lebih bagus, maksudnya lebih internasional bagus, itu minimal 75 orang untuk consumer test. Itu minimal. Kayak dari IFT, Journal of Food Science, itu semua 75 orang. Untuk diskriminasi, kayak trial test, gitu segala, minimal 25-50 orang. Tergantung produk-produk dan sampling plan-nya. Lalu untuk descriptive test itu 8-15 orang. Itu yang trained panelis ya? Trained panelis yang deskriptif itu sekitar 8-15. Gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau publikasi yang jurnal-jurnalnya nggak sampai yang super tinggi, itu biasanya kalau consumer test, kayak mereka 50 terima deh. Kadang juga ada 30 terima. Jadi mendingan saya sarankan Ibu cek langsung ke jurnalnya mau kemana. Tapi untuk, of course, kalau mau lebih aman, mau publikasi kemanapun, itu minimal 75. Biasanya consumer test 75-150 orang. Kalau di industri, itu biasanya kita ambilnya minimal 100 orang sih. 100-150, kadang sampai 200. Itu kalau biasanya udah mau launching gede-gedean ya. Itu sebanyak konsumen. Baik, terima kasih Miss Jojo. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk Kanya. Pertanyaannya ada 3 ya. Pertama, sebenarnya ditujukan ke Miss Jojo, tapi bisa juga dijawab oleh Kanya. Mengapa, ini dari Dewi Christina, mengapa skill-nya untuk hedonic test itu 9? Kemudian dari Saputa, formula lactose free-nya, formulanya itu untuk anak usia berapa atau untuk kelompok umur mana? Kemudian respondennya siapa? Dan ada satu lagi pertanyaannya itu adalah bagaimana memilih panelisnya? Apakah ada kriterianya? Silakan Kanya. Oke, kalau dari saya sih, kenapa saya menggunakan skala 9? Karena saya pengen tahu nih signifikansi dari penerimaannya gimana. Kadang kalau misalkan menggunakan 5 mungkin bisa, cuma skalanya terlalu kecil. Jadi bisa dibilang takutnya nanti signifikansinya nggak gitu kelihatan kalau skalanya terlalu kecil. Nah, makanya saya menggunakan 9-point hedonic scale itu untuk melihat, karena saya ini bikin formulanya ini emang perbedaan dari ingredients-nya dan kuantitinya tuh tidak begitu tidak begitu besar gitu perbedaannya. Nah, takutnya kalau misalkan menggunakan skala yang kecil nanti ya nggak kelihatan nih signifikansinya, maka saya menggunakan skala yang 9 tadi. Lalu untuk lactose free formulanya untuk anak usia berapa, ini sebenarnya lebih ke general konsumen sih, teenager sampai adult, jadi bukan untuk anak kecil. Nah, di tesnya pun ke umurnya juga general, umur adult kan biasa teenager dan adult kan 15 sampai 30. Nah, itu kemarin sih saya menggunakan konsumen dengan umur segitu. Karena emang tujuannya bukan untuk anak kecil, bukan untuk bayi, dan juga bukan untuk orang tua. Ini emang buat channel konsumen aja gitu. Ya. Baik, terima kasih Kanya. Nah, ini ada pertanyaan banyak untuk Mary. Sebentar. Ini tadi, mengapa pilih Yunani, panelis dari Yunani? Kemudian
bagaimana atau dari mana kita mendapatkan face reader itu, dan apakah ada informasi mengenai sensitivitas dan akurasi face reader. Ini dari Fitriono Ayus Taningwarno ya. Kalau yang tadi kenapa Yunani, ini tadi dari Reni Sofiatin. Ya, Mary silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama-tama, kenapa Yunani? Jadi kecap asin ini sebenarnya sudah cukup terkenal. Asal utamanya dari Jepang dan Cina. Mereka tuh udah pasarnya internasional, bahkan ke Eropa dan ke Amerika. Sedangkan di Indonesia sendiri, sebenarnya kita punya produk lokal kecap yang juga nggak kalah bersaingnya sebenarnya. Tapi masalahnya, kita belum ada research ke Eropa maupun Amerika. Maka dari itu, penelitiannya itu penting buat cari kira-kira karakteristik apa sih khususnya warna yang disukain oleh konsumen Eropa, khususnya di Yunani. Yunani hanya representatif dari masyarakat Eropa, contohnya seperti itu. Jadi sebenarnya penelitian ini bisa lebih lanjut lagi dikembangkan untuk Indonesia bisa ekspor kecap lokal ke Eropa maupun Amerika, seperti itu. Lalu pertanyaan kedua, untuk mengenai harga dan ketersediaan face reader ini, seperti yang telah saya sebutkan bahwa face reader ini merupakan produk dari Noldus yang berbasis di Belanda. Untuk harganya sendiri berkisar antara 50 juta hingga 100 jutaan. Memang cukup mahal untuk investasi awal, namun dilihat dari versatilitasnya dan penggunaannya dalam pengembangan produk, menurut saya cukup worth it untuk diinvestasikan. Terakhir, mengenai sensitivitasnya, software ini menganalisa lebih dari 500 titik di wajah kita. Mungkin seperti yang saya alami, kadang ada beberapa analisa wajah yang mereka sebenarnya paham, mereka sebenarnya bukan sedih atau marah, tapi seperti bingung. Nah, hal-hal seperti itu merupakan kekurangan dari face reader ini. Oleh sebab itu, perlu ada metode lain yang dibutuhkan untuk memvalidasi hasil dari face reader ini. Sebenarnya seperti deskriptif maupun hedonik bisa menjadi salah satu metode untuk membantu validasi face reader ini. Jadi kombinasi antara face reader dan deskriptif maupun hedonik sebenarnya dapat membantu keakuratan ataupun sensitivitas dari metode face reader ini. Sekian, kiranya jawaban saya menjawab yang tadi ditanyakan. Terima kasih, Mary. Ini ada, mungkin saya mau tanya lagi ke Miss Jo dari David Delimonte. Ini kalau mau melakukan uji penerimaan pasar terhadap produk tertentu, uji sensori apa yang tepat, dan apakah panelisnya harus dari target produk tersebut gitu. Kemudian apakah juga harus menggunakan pembanding dari produk kompetitor? Oke, untuk uji penerimaan pasar berarti uji yang sebelum launching ya, yang consumer test akhir ya. Nah, itu biasa yang tadi kita udah bahas sebelumnya, hedonic scale itu sebenarnya yang paling bagus, yang kita juga sering pakai. Dan tadi juga Kanya udah bilang 9-point hedonic scale. Soalnya yang 7 dan 5 itu terlalu sempit. 9 itu pas. Ada lebih dari 9, 12, sama 15, tapi itu terlalu panjang. Jadi biasanya kita pakai yang 9 ya. Lalu untuk tadi panelis-panelisnya kalau bisa di target market. Terus Bu, tadi sorry, terakhirnya apa ya? Ini apa? Apakah perlu ada produk dari kompetitor? Oh, ya. Nah, ini biasanya sih kita masukin produk kompetitor supaya kita tahu aja. Jadi kita kesukaannya tuh sama kompetitor beda jauh atau beda dikit, atau kita menang atau kalah banyak atau gimana. Ya, itu kan cuma nambahin 1. Jadi biasanya kita tambahin aja sih. Ya, ya. Nah, ini ada tambahan lagi dari Adi Santoso. Apakah perlu preference mapping untuk consumer testing itu? Nah, untuk preference mapping itu sebenarnya untuk sebagai visual saja ya, Pak. Jadi tidaknya tuh tidak apa-apa. Yang penting kita ada hasil
hedoniknya, lalu bisa diuji statistik, lihat itu signifikan atau enggak. Untuk preference mapping, kayak seperti biplot, PCA, atau spiderweb itu bisa dilakukan cuma sebagai visualnya aja. Kalau Bapak mau lihat lebih jelasnya kayak gimana. Oke. Sebentar, ini tadi ada lagi pertanyaan yang Tadi kayaknya ada tanya tentang COVID ya. Pas masa COVID kita tesnya gimana? iya, betul. Ada itu. Nah. Kemudian untuk flash mapping itu bagaimana? Kemudian kalau memang, ini ada juga pertanyaan yang menarik dari Mahda Santin ini ya. Apakah metode yang sudah dijelaskan ini kita tadi sudah banyak ya dari Jojo, Kanya, dan Mary. Apakah itu sudah metode yang paling terupdate gitu? Kemudian apa yang harus dilakukan kalau perbedaannya itu sangat tipis antara sampel A dan B? Apakah ada perlu tes lanjutannya atau enggak gitu? Kemudian apakah uji self life seperti apa yang paling cocok? Karena tadi kan Jojo juga menjelaskan sebenarnya kualitinya jangan hanya dari microbiological dan psikochemical, tapi juga dari sensorinya. Kemudian software statistik apa yang paling efektif? Nah ini pertanyaannya banyak banget nih. Iya. Kita ada waktu kan, Bu? Masih ada. Oke. Jadi tadi awal yang COVID ya. Nah ini saya kemarin ini baca-baca dari US. Mereka sekarang kirim sampelnya ke rumah. Jadi mereka kirim sampel ke rumah. Terus kalau enggak ditelepon, mereka mail balik jawabannya. Tapi itu susah ya, nggak terkontrol. Mungkin yang kalau mau di-upgrade lagi dari itu, kita bisa mail sampel ke rumah, terus pas mereka lagi ngetes, sambil ini video. Zoom. Emang lebih ribet sih. Tapi ya itu, emang agak lumayan susah. Nah, terus tadi yang apabila ada perbedaannya hanya tipis, apakah metodenya ini sudah yang termasuk yang terupdate? Apakah ada lagi yang? Nah, untuk yang consumer test kayak hedonic scale itu udah lama banget, tapi itu udah sangat teruji. Ya, yang baru-baru kayak tadi yang digabung-gabung kayak Cata, ya. Itu bisa dipakai juga. Maksudnya yang lama itu udah bagus, tapi yang baru itu mungkin bisa lebih mengkomplit data atau bisa bikin lebih cepat dengan prosesnya. Yeah. Untuk kayak yang diskriminatif itu juga triangle segala tetrat sebenarnya udah lama. Tapi tetrat yang baru-baru sering dipakai. Walaupun metode udah lama, tapi sekarang makin sering dipakai. Untuk deskripsi sekarang makin banyak pakai yang cepet-cepet, maksudnya yang rapid test. Jadi kayak tadi ada kata flash profile segala makin dipakai. Tapi yang dulu masih tetap dipakai juga. Saya dulu masih lebih komprehensif. Jadi ya inilah tergantung ya. Nah, kalau ada perbedaannya tipis itu apalagi tes apalagi yang perlu di. Nah, ini nih tipis, ini nih signifikan atau enggak? Itu kuncinya. Jadi misalnya kita biasanya pasang di alpha 0,05 ya. Kita run statistik. Itu kalau tidak beda signifikan, berarti kita anggap itu produk sama. Jadi tidak ada bedanya, ya. Kalau misalnya tidak ada bedanya, berarti biasanya saya lihat costingnya mana yang lebih murah atau prosesnya mana yang lebih gampang untuk dibikin. Jadi lihat faktor-faktor yang lain. Kalau misalnya dari sensorik tidak ada beda sekali. Tapi kalau misalnya beda signifikan, nah itu kan udah jelas yang mana apakah beda atau yang mana yang disukai gitu. Iya. Nah, kalau sensorik test untuk shelf life. Nah, kalau shelf life itu kan biasanya kita emang do accelerated test dan juga ada yang normal temperature kan. Itu kalau mau uji sensorik itu harus pakai diskriminatif. Jadi jangan pakai consumer. Jadi misalnya kita mesti uji ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau mungkin makin yang ujung tuh cuma 2 minggu atau per minggu. Nah itu kita uji tuh, apakah ada beda dari kontrol yang fresh baru dibikin sama yang bulan-bulan tertentu gitu. Nah itu dari situ bisa kelihatan. Kalau misalnya udah beda nyata,
tadi itu beda signifikan atau tidak beda signifikan. Nah, Ya. kalau misalnya udah at that point udah beda signifikan, nah itu udah bisa stop di situ tuh. Ya, Nah, oke. Nah, ini yang terakhir software statistik. Ya, apa yang paling efektif? Nah, software ya, ini tergantung Bapak Ibu melakukan uji apa. Software statistik yang paling bagus, sebenarnya nggak ada yang paling bagus juga sih. Tapi ini juga tergantung orang. Saya suka pakai SAS. Ya, ada yang SPSS itu juga oke. Ada yang XLStat. XLStat lebih simple. Kalau misalnya uji-ujinya masih dalam tahap yang umum, itu XLStat udah cukup. Ya. Oke. SPSS juga oke. Tapi kalau udah mulai yang udah multivariate analysis lah, udah bikin PCA lah, udah pokoknya yang super ribet, itu harus lebih ada pakai SSS, SPSS atau SAS gitu. Yeah. Tapi untuk sehari-hari seumum-umumnya harus lihat tes apa yang lebih bisa gampang digunakan, itu pakai aja oke. Gitu. Baik. Terima kasih. Mungkin karena waktunya sudah terbatas sekali, jadi terakhir saya ingin meminta short statement atau tanggapan atau pesan terakhir dari masing-masing pembicara. Misalnya untuk Mary, apa yang pesannya atau apa yang ingin disampaikan mengenai face reader ini? Kanya juga bagaimana mengenai pengalamannya mengenai hedonic dan preference mengenai preference test ini. Silahkan, Mary. Sebuah kesempatan dan juga pengalaman yang luar biasa bisa memakai face reader ini, dan sebenarnya bisa dibilang studi ini kolaborasi internasional antara Indonesia dan Yunani. Jadi di sini membuka peluang banyak sekali untuk kolaborasi internasional ke depannya. Kita bisa lihat dengan kita berani membuka suatu kolaborasi, kita bisa membuka market yang lebih besar lagi, nggak cuma di Indonesia, tapi kita bisa bahkan ke dunia sebenarnya. Jadi memang sangat penting kalau kita jadi orang yang open-minded terhadap teknologi yang terbaru, dan itu untuk ujung-ujung untuk kebaikan kita. Mungkin di sini saya juga mau berterima kasih untuk Miss Jo, waktu itu pas di Yunani, malam-malam sempat cari Miss Jo, karena ada kesulitan di desain studinya. Terima kasih Miss, waktu itu udah mau bantuin. Sekian. Terima kasih Mary. Kanya, please. Iya, kalau dari saya sih lebih ke ini pengalaman saya pas ngerjain skripsi kemarin. Awalnya ya bingung sih, maksudnya apa nih yang misalkan bisa tes apa yang bisa dipakai yang kira-kira dapat datanya tuh optimal gitu, dapat semuanya. Jadi nggak cuma karakteristik doang, nggak cuma kesukaan doang, tapi apa nih yang kita grab dua-duanya dalam waktu yang singkat, karena waktunya nggak banyak. Dan kemudian itu kan Bu Siti ya sebagai tesis advisor aku juga bantuin. Nah, akhirnya ya kenapa saya pilih untuk menggabungkan ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam waktu yang dekat ini. Jadi bisa dicoba nih Bapak Ibu kalau digabung itu mungkin hasilnya jadi lebih menarik ya. Kayak misalkan tadi kan kita tahu nih jadinya dengan profil yang ada nih orang sukanya gara-gara karakteristik yang mana nih. Jadi ketahuan langsung gitu ketimbang sendiri-sendiri dan waktunya akan lebih lama. Jadi bisa ya dicoba-coba lah, dieksplor lagi penggunaan tes mana nih yang bisa mungkin di-combine atau mungkin yang bisa membuat lebih efektif aja gitu sih. Terima kasih Kanya. Mungkin sedikit catatan ya, pada waktu Kanya melakukan tesis itu kita belum kenal dengan Miss Jojo, sayangnya. Tapi saya harus menyampaikan kebanggaan saya kepada Kanya karena untuk tesis dia sudah mampu melakukan analisa itu tadi, membuat konkordan analisis segala rupa itu. Jadi sebelumnya saya punya student untuk PhD mengerjakan itu dan Kanya melakukan untuk S1. Jadi big applause untuk Kanya. Thank you. Last statement dari Miss Jojo. Ini banyak pertanyaan, mohon maaf ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, banyak pertanyaan untuk Miss Jojo dan tidak semua terjawab dan sepertinya Miss Jojo masih punya banyak cerita, jadi mungkin kayaknya kita harus mengundang sekali lagi nih Miss Jojo untuk sharing. Silakan Miss Jojo. Ya, Bu Siti. Ya, sangat menyenangkan untuk bisa sharing kepada Bapak Ibu ya. Emang sensori itu sebenarnya tidak simple ya. Mungkin banyak orang nganggep ya cuman tasting, cuman rating doang. Tapi sebenarnya itu tuh ilmunya sangat dalam. Dan kalau kita
melakukannya tuh nggak ngasal, itu lebih bagus lagi. Soalnya kita perlu training sih, perlu training dan perlu tahu apa cara-cara yang benar, SOP yang benar, statistik yang benar, itu tuh semua perlu training. Jadi siapa tahu Bu Siti, ke depannya kita ada ini ya, pelatihan sensori. Ya, ya. Terima kasih banyak. Insya Allah. Terima kasih banyak untuk Miss Jojo, Kanya, dan Mary untuk sharingnya hari ini. Dan juga terima kasih sekali kepada para audiens hari ini ya, para audiens hari ini yang sudah mengikuti dengan seksama, kemudian menyampaikan pertanyaan. Sekali lagi mohon maaf, tidak semua pertanyaan dapat terjawab. Sesi ini kami rekam dan nanti beberapa waktu akan kami post di sosial medianya I3L sehingga bisa dapat didengarkan kembali. Mohon maaf juga dari kami apabila ada kesalahan, ada kekurangan dari penyelenggaraan ini dan mohon dapat diisi evaluasi, formulir evaluasi dan juga attendance sehingga kami dapat mengirimkan sertifikat sebagai apresiasi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kemudian sambil menunggu itu kami ingin mengulang videonya. Silakan Wida, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi pada bulan depan ya dengan topik functional foods. Updates on Terima kasih. Nah, ini untuk sesi berikutnya ya, bulan depan untuk functional food. Semoga semua sudah mengcopy link evaluasinya ya. Sampai bertemu bulan depan. Bye-bye. Thank you Jojo, Kanya, Mary. Terima kasih Bu. Bye-bye. Terima kasih juga Bu Siti. Bye-bye.